Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network, yang mana informasi ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Jadi banyak informasi-informasi penting yang akan saya perlihatkan dan tentunya akan saya bacakan ya. Jangan sampai di skip, tonton sampai selesai, oke? Dan seperti biasa sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, saya akan membawa Anda semua ke beberapa informasi seputar Pi Network ya. Jadi di sini diposting oleh Atmanto, yang mana keterangannya info update ya. Yang pertama, saat ini sudah lebih dari 50% pioneers yang sudah lolos KYC ya, maupun yang sedang dalam proses verifikasi KYC. Dan yang kedua, yang sudah lolos KYC ya dan sudah dicentang nomor 7 pada Pi Mainnet. Proses migrasi koin untuk ditransfer dari Pi Network ke Pi Browser ditahan sementara, mengantisipasi pioneers nakal yang menukar atau membarter dengan nilai rendah ya. Target bulan September 2022 ini ya, pioneers KYC sudah mencapai 80% ya, sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga, setelah mencapai 80% ke atas ya, akan secepatnya untuk dilakukan mainnet terbuka sebagai antisipasi market barter yang menukar Pi jauh di bawah konsensus. Dan yang keempat, saat mainnet terbuka, nilai Pi akan setara sesuai konsensus 1 Pi $314.159 atau dikonversikan ke rupiahnya sama dengan 4.600.000.000 sekian ya. Jadi oke ya. Dan yang kelima, sebelum akhir tahun sudah dilakukan mainnet terbuka. Kita bisa menukar Pi melalui market barter, melalui exchanger, aset digital untuk ditukar dengan mata uang fiat. Dan yang keenam, semua persiapan untuk mainnet terbuka sudah siap. Semua market ya sudah terkoneksi dengan Pi SDK. Tinggal menunggu maksimalkan proses KYC. Dan yang ketujuh, pembukaan bank, maksudnya pembukaan bank ya, Pi sedang dalam proses perizinan dari Bank Sentral Amerika maupun dari PBB ya, akan mempergunakan Pi sebagai aset digital berlaku seperti USD ya, seperti US dollar lah ya, sebagai alat pertukaran global. Di Indonesia juga dipersiapkan untuk terkoneksi dengan Bank Indonesia, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI ya. Semoga semua bisa cepat terrealisasi. Para pioneers dapat menikmati manfaat hasil nambang Pi bersama, sabar dan tetap semangat ya. Jadi informasi ini ya sangat luar biasa sekali, yang mana sangat akan terkonfirmasi terkait pada open mainnet nanti akan terjadinya per 1 Pi-nya setara dengan, kalau dikuruskan ke rupiah ya, 4.700.000.000 sekian lah ya. Jadi ini nih yang sebelumnya udah menjual koin Pi-nya dengan harga receh ya, yang kalian ini yang udah ketipu ya sebelumnya. Jadi sangat disayangkan sekali ya, yang nipu kalian tadi dapat koin Pi milik kalian, akhirnya dia mendapatkan kekayaan yang berkali-kali lipat nanti saat open mainnet. Nah, kalian yang menjual Pi kalian barusan yang kemarin ya, misal ya hanya bisa gigit jari ya. Ya, makanya saya sering sekali setiap di konten video saya memberikan saran kepada semua pioneers di seluruh dunia ini maupun di negara kita tercinta Indonesia ini untuk benar-benar menjaga koin Pi kalian. Karena pada saat open mainnet nanti
tentunya akan terjadi harga Pi yang sangat fantastis sekali ya. Dan semuanya sudah mulai berjalan yang akan terjadi pada barter Pi di marketplace di tanggal 25 ini, dan secara bertahap setiap marketplace akan diluncurkan. Jadi akan semakin terlihat jelas ya terkait nilai Pi nantinya dari pihak vendor ya, untuk menaruh harga-harga barang mereka yang diasumsikan ke nilai koin Pi itu berapa gitu ya. Jadi 100% Pi akan benar-benar saat open mainnet nanti terjadi. Harga Pi akan sangat luar biasa sekali ya. Dan para pioneers berbahagialah dan tetaplah jadi orang yang tidak tinggi hati ya, tetap selalu seperti yang maksudnya ya, jadilah orang yang selalu rendah hati. Jangan jikalau kalian memiliki keuangan yang berlimpah, usahakan ya keuangan itu digunakan secara ke jalur yang positif lah ya, membantu kepada sesama dan lainnya lah ya. Ya intinya ke tujuan yang positif aja gitu ya. Dan di sini ada juga sebuah penjelasan lagi yang mana di sini jika Bank Dunia akan menggunakan jaringan Pi Network untuk transaksi perdagangan makanan dunia, maka kegiatan ekspor dari impor ya dalam bidang makanan antar negara akan semakin bergairah. Dan ini akan terjadi ya. Setiap negara akan berlomba untuk meningkatkan produksi pangan lokalnya agar bisa melakukan ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan pangan. Ekspor pangan maksudnya, dan nilai ekspor pangan dunia itu luar biasa. Besarnya bisa mencapai puluhan triliun dolar per bulannya. Dengan demikian, maka stabilitas pangan dunia akan stabil. Hal ini tentunya akan diikuti oleh jenis ekspor dan impor yang lainnya ya, seperti hasil tambang, minyak, gas alam, tembaga, emas, nikel, batu bara dan lain-lain, di mana nilai ekspor impornya mencapai ribuan triliun dolar coy ya. Belum lagi dari nilai ekspor dan impor hasil industri seperti elektronik, otomotif ya, kerajinan, seni dan budaya dan lain-lain lah ya. Jika itu melalui jaringan Pi Network, maka nilai koin Pi Network akan luar biasa tingginya, bisa melebihi nilai konsensus saat ini. Dan pencapaian ini tidak akan memerlukan waktu yang lama. Mungkin hanya hitungan tahun, tidak sampai puluhan tahun, sudah bisa tercapai. Sahabat pioneers, jagalah koin Anda baik-baik dan dukunglah nilai konsensus global. Koin Pi Anda sangat berharga nilainya nanti ya. Jaga koin Anda baik-baik, oke? Jadi jelas ya di sini memperingatkan kepada Anda semua dan juga kepada saya khususnya, seorang yang juga sebagai pioneers Pi Network ya, untuk tetap menjaga koin Pi kita, yang mana nanti saat kita sabar ya dan terus mengikuti perkembangan dalam menuju ke open mainnet ya, semuanya akan benar-benar tercapai ya, yang mana nilai Pi akan terkonfirmasi di saat open mainnet nantilah ya, di nilai 314.159 dolar ya. Jadi itu tidak bisa diungkiri lagi ya, dikarenakan apa ya, seiring berjalannya perkembangan berita-berita yang sudah saya ikuti ya sebelum-sebelumnya, itu banyak sekali para pioneers ya yang sudah melakukan P2P ya, dengan asumsi nilai koin Pi dengan asumsi nilai koin Pi 314.000 sekian dolar itu. Maka
seperti yang dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya, tentunya dengan keterkaitan kedua hal ini tentunya akan menjadi sebuah penerapan di nilai pi saat open mainnet nanti ya. Tentunya nilai pi akan terkonfirmasinya yaitu di nilai 314.000 sekian dolar, demikian ya. Jadi semangat ya untuk kalian teruslah menambang pi dan ikuti perkembangan pi network ini ya. Jadi jangan jangan pesimis, optimislah ya, karena kesabaran kalau tidak diselingi dengan keyakinan ya, ataupun juga dengan sambil berdoa juga gitu kan lebih baik juga ya. Kalau tidak diselingi dengan beberapa hal tadi ya, tentunya kita akan stop di tengah jalan dan akhirnya nggak menuju ke yang seharusnya ya, yang seharusnya kita menjadi orang sukses malah nggak jadi gitu ya, dikarenakan tadi nggak sabaran ataupun nggak konsisten ya, nggak optimis gitulah ya. Jadi untuk di era dunia bisnis digital currency seperti mengikuti pi network ini, tentunya harus memiliki mental yang tinggi, yaitu ya kesabaran tadi lah ya. Itu semua diperlukan, yang perlu ditanamkan kuat-kuat di dalam diri Anda, oke? Jadi perhatian untuk mendukung dan membentuk harga global konsensus 314.159 dolar. Jangan barter dengan vendor yang tidak mendukung global konsensus ya. Jadi jangan barter sama vendor-vendor yang menaruh harga pi tidak sesuai dengan nilai konsensus global ya. Tentunya saya pertegas lagi ini ya, agar kita semua kompak terkait konsensus global ini ya, agar nanti seperti yang saya jelaskan barusan lah ya, terkonfirmasinya saat open mainnet gitu ya. Jadi semangat ya untuk para pioneers, tetaplah menambang koin pi, jangan diperdulikan ya, nggak usah peduli gitulah ya, maksud saya kepada orang yang suka membuli Anda, menyinyiri Anda ya, terkait Anda adalah seorang pioneers di pi network. Anggap aja mereka itu nggak tahu apa-apa ya, bukannya dianggap aja sih ya, sebenarnya sih mereka memang nggak tahu apa-apa, makanya kerjaannya ya melakukan hal-hal yang nggak penting semacam itu ya. Tentunya yang akan sukses kalianlah para pioneers ya, tentunya yang akan berjaya di masa mendatang kalianlah, bukan mereka yang kerjaannya, bukan mereka yang kurang kerjaan gitu ya, maksud saya. Dan oke ya, saya di sini sedikit menyampaikan ya, sedikit promosi ya, mohon maaf ya. Di sini saya sedikit promosi, yang mana di sini ada Syndra Bank ya, maksudnya Syndra Bank adalah bank desentralisasi Islam pertama. Ini akan terdaftar di Binance ya, Coinbase ya, dan Crypto.com ya, dan Crypto.com lah ya. Pada roadmap fase ke-18 itu sudah melakukan feasibility ya, studi sampai sekarang. Ini mengikuti roadmap dengan sempurna. Ini akan memiliki stablecoin emas dan dinar ya. Jadi bagi kalian yang ingin ikut menambang ya dan ingin mendapatkan koin Syndra Bank ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ juga saya sediakan link video channel YouTube saya yang mana di situ menjelaskan mengenai Syndra Bank ini juga. Di situ sudah lengkap maksud saya penjelasannya, dan juga untuk cara daftarnya di situ juga sudah saya jelaskan ya, kalian tinggal ikutin aja gitu ya. Jadi dan juga untuk kalian yang minat ataupun kepengen ya masih untuk bergabung di pi network juga, di kolom deskripsi sudah saya sediakan juga linknya ya.
Kalian juga bisa ikutin aja tuh. Di situ kan ada penjelasan yang tertulis gitu ya. Kalian tinggal ikutin aja ya. Jadi terkait beberapa informasi Pi Network kali ini sangatlah luar biasa sekali tentunya. Semakin jelas terlihat ya. Semakin terang masa depan Pi ya. Tentunya masa depan para pioneers di seluruh dunia juga, yang mana tentunya nanti akan menjadi para miliarder lah ya, yang mempunyai aset terbanyak di dunia ya, yang mempunyai nanti para pioneers mempunyai kekayaan yang tentunya tidak terbatas ya, dengan adanya koin Pi, dengan adanya para pioneers yang memiliki koin Pi Network ya. Mengapa saya mengatakan demikian ya? Koin Pi itu tidak sama dengan cryptocurrency lainnya yang mana bisa turun harganya ataupun bisa naik harganya. Koin Pi itu akan terus naik harganya ya. Jadi nggak ada yang namanya turun, akan terus naik harganya ya. Oleh karena itu kalian paham lah maksud saya ya. Saya berani meyakinkan kalian ya, karena itulah faktanya. Oke, saya udah sering mencari beberapa informasi ya, karena setelah saya pelajari dan saya baca-baca gitu ya, itu semua memang sangat jelas ya, bahwa itulah fakta yang akan terjadi di masa mendatang ya. Jadi semangat aja bagi kalian para pioneers ya, jangan mundur ya, jangan sampai down semangatnya, karena Pi Network udah semakin jelas perjalanan kita udah nggak lama lagi gitu ya, akan menuju ke barter di P-Chain Mall nanti ya, di setiap marketplace yang tersedia ataupun yang bisa diakses melalui Pi Browser ya. Jadi oke ya, terkait informasi mengenai Pi Network ataupun juga Syndra Bank ini saya cukupkan sampai di sini saja, dan terima kasih bagi kalian yang udah mampir di channel saya ini, dan juga saya berterima kasih banyak untuk kalian semua yang udah like dan subscribe di channel saya, karena tanpa kalian saya bukan apa-apa ya. Jadi oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.